menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Meningkatkan diri untuk mencapai kesuksesan melalui potensi diri. Sedangkan secara definisi, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Potensi diri dapat berupa bakat, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sifat-sifat positif lainnya. Potensi diri penting untuk digali dan dikembangkan secara profesional tentunya, karena hal ini akan membantu kita meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan. Dengan menggali dan mengembangkan potensi diri, kita dapat menemukan bakat dan minat yang sesuai dengan passion kita. Hal ini akan memudahkan kita untuk memilih karir yang tepat dan membuat kita lebih termotivasi dalam bekerja. Selain itu, mengembangkan potensi diri juga membantu kita menjadi lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Berikut adalah jenis-jenis potensi diri. Terdapat beberapa penjelasan terkait jenis-jenis potensi diri. Yang pertama adalah potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seringkali Tuhan menyuruh manusia untuk berpikir. Logikanya, orang hanya disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. Maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru. Yang kedua adalah potensi emosi. Potensi dalam bidang afeksi atau emosi yang dimiliki oleh setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin merasa mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, juga cenderung kepada keindahan. Potensi selanjutnya adalah potensi fisik. Ada kalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien tentunya, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. Dan yang terakhir, potensi sosial. Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain ini didasari kemampuan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun keterampilan. Menurut Heri Wibowo, minimal ada 4 kategori potensi yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir, yaitu potensi otak, emosi, fisik, dan spiritual. Dan semua potensi ini dapat dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Ahli lainnya berpendapat bahwa manusia itu diciptakan dengan potensi diri terbaik dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Ada 4 potensi yang dimiliki oleh manusia, seperti potensi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Manfaat dan tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri. Berikut adalah beberapa manfaat menggali dan mengembangkan potensi diri, yang tidak hanya memberikan kepuasan pribadi tetapi juga memiliki manfaat yang signifikan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, mengembangkan potensi diri juga membantu kita mengatasi kelemahan dan tantangan yang mungkin kita hadapi. Misalnya, jika seseorang merasa tidak percaya diri dalam berbicara di depan umum, mereka dapat mengembangkan keterampilan public speaking untuk mengatasi rasa takut tersebut. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperoleh kesempatan karir yang lebih baik. Tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri di sini secara profesional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang yang diminati. Dengan menggali potensi diri, seseorang dapat menemukan bakat atau keahlian yang belum terungkap sebelumnya dan mengembangkannya hingga mencapai level yang tertinggi.
Selain itu, mengembangkan potensi diri juga dapat memperluas jaringan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara sosial. Beberapa poin di sini yang bisa saya sampaikan adalah manfaat dan tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri. Yang pertama, mencapai kebahagiaan dan kesuksesan pastinya. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian meningkatkan kualitas hidup, menambah wawasannya, kemudian meningkatkan kinerja kerja, dan yang terakhir memperluas jaringan relasi. Contoh konkret dari tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri adalah seseorang yang memiliki minat dalam bidang desain grafis dapat mengambil kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal tersebut. Dengan mengembangkan potensi dirinya, seseorang dapat memperoleh pengalaman baru dan meningkatkan daya saing di pasar kerja dan memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Langkah-langkah menggali dan mengembangkan potensi diri. Yang pertama, kenali dan evaluasi diri sendiri. Secara jujur, pertama-tama marilah cari waktu untuk merenung dan mengevaluasi diri sendiri. Jujur pada diri sendiri tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Tulis semua hal tersebut dalam sebuah daftar sehingga Anda dapat menyimpannya dan melihat kemajuan Anda dari waktu ke waktu. Yang kedua, tetapkan tujuan hidup secara spesifik. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dalam hidup, setelah kita mengevaluasi diri sendiri, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sesuai dengan minat dan bakat Anda. Tujuan yang spesifik akan membantu Anda fokus dan menghindari perasaan yang tidak pasti atau bingung. Kemudian yang ketiga adalah kenali minat dan bakat diri sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya adalah diskusi dan minta pendapat dari orang terdekat termasuk keluarga. Tingkatkan rasa ingin tahu dan belajar bersosialisasi. Dengan ini, Anda harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Carilah peluang untuk belajar dan berkembang, baik melalui kursus, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan selalu ada ruang untuk meningkatkan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah mencoba hal baru dan berani keluar dari zona nyaman. Menggali informasi sebanyak mungkin, berani menerima resiko dan konsisten menjalaninya. Terapkan pada diri sendiri hanya hal-hal yang positif. Berinteraksi dengan orang lain, terkadang kita tidak dapat melihat potensi diri kita. Oleh karena itu, berinteraksilah dengan orang lain dan mintalah umpan balik dengan kekuatan dan kelemahan Anda. Jangan takut untuk meminta bantuan atau saran dari orang lain. Dan yang terakhir, mengambil tindakan setelah mengevaluasi diri, menetapkan tujuan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta berinteraksi dengan orang lain. Langkah terakhir adalah mengambil tindakan. Jika kita sudah melakukan pengambilan tindakan, maka jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Ciri-ciri orang yang memahami potensi dirinya. Orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut LaRose menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suka belajar dan mau melihat kekurangannya diri sendiri. 2. Memiliki sikap yang luas. 3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. 4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. 5. Memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan. Memiliki rasa tanggung jawab, menerima kritik dan saran dari luar. Dan yang terakhir, berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Kesimpulannya, dalam menggali dan mengembangkan potensi diri ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita harus mampu mengenali potensi-potensi tersebut dan mengeksplornya dengan baik. Kedua, untuk mengembangkan potensi diri, kita terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, mengikuti pelatihan, bahkan mencari mentor yang dapat membimbing kita.
Ketiga, jelas dalam mengembangkan potensi serta memiliki tujuan yang signifikan. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan sulit untuk fokus dan mencapai hasil yang diinginkan. Ingatlah, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Berpikir positif dalam berkomunikasi. Berpikir positif adalah seseorang dengan menggunakan akal budinya yang mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik, serta menilai pengalaman-pengalaman dan hidup dalam hidupnya sebagai pengalaman berharga untuk pengalaman berikutnya, dan semua itu sebagai proses hidup yang harus diterima. Adapun beberapa faktor yang dapat membantu kita berpikir positif, antara lain: 1. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi sikap kita. Interaksi dengan orang-orang yang optimis, inspiratif, dan energik dapat menginspirasi kita untuk berpikir positif. 2. Self-reflection atau introspeksi diri. Merenung tentang diri sendiri dan memahami kekuatan, keterampilan, dan prestasi kita dapat membantu kita mengembangkan pemandangan yang positif tentang diri kita sendiri. 3. Melihat sisi positif dalam segala hal. Melatih diri untuk melihat posisi positif dalam setiap situasi, bahkan dalam hal-hal yang sulit atau menantang, dapat membantu kita mempertahankan sikap positif. 4. Menciptakan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang dapat diukur dan realistis dapat memberikan motivasi dan hasil yang positif. Mengalami kemajuan dan pencapaian tujuan dapat meningkatkan sikap positif. 5. Mengelola stres dengan baik. Mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan yang menyenangkan dapat membantu menjaga pikiran positif dan mengurangi dampak negatif dari stres. 6. Berterima kasih. Melatih diri untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita dapat membantu kita melihat aspek positif dalam segala situasi. 7. Menghindari pemikiran negatif. Menghindari pemikiran negatif, seperti menghindari mengeluh atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dapat membantu mempertahankan sikap positif. 8. Memperhatikan pola pikir dan bahasa. Mengubah pola pikir dan bahasa yang negatif menjadi lebih positif dalam membantu kita seperti melihat dunia dengan cara yang lebih optimis. 9. Mengasah rasa humor. Mencari humor dalam situasi dan mengembangkan kemampuan untuk tertawa pada diri sendiri dapat membantu menghadapi tantangan dengan sikap positif. 10. Mengelilingi diri dengan hal-hal yang positif. Membaca buku inspiratif, mendengarkan musik yang menyenangkan, menonton film yang menghibur, atau mengikuti kegiatan yang membawa kebahagiaan dapat membantu menjaga pikiran positif. Adapun manfaat yang berpikir positif membawa banyak bagi kehidupan kita, antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan mental. Berpikir positif dapat membantu mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Ini membantu menciptakan suasana hati yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan perasaan yang lebih baik secara keseluruhan. 2. Meningkatkan kesehatan fisik. Berpikir positif dapat membantu mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Sikap positif juga dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. 3. Meningkatkan keberhasilan dan kinerja. Berpikir positif membantu kita melihat peluang dan solusi yang pada giliran dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja kita dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Meningkatkan hubungan sosial. Sikap positif memancarkan energi yang menarik dan menginspirasi orang lain. Ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. 5. Meningkatkan ketahanan mental. Berpikir positif membantu kita menghadapi tantangan dan rintangan yang sikap dan lebih konstruktif. Ini membantu kita menjadi lebih tahan dan terhadap stres, menghadapi kegagalan, dan melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. 6. Meningkatkan kreativitas. Berpikir positif membuka pikiran kita untuk melihat berbagai cara untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide kreatif. Ini memungkinkan kita untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang inovatif. 7. Meningkatkan optimisme.
Berpikir positif membantu kita melihat masa depan dengan optimisme dan keyakinan. Ini membantu kita untuk tetap bermotivasi, berani mengambil risiko, dan mencapai tujuan yang lebih besar. 8. Meningkatkan resiliensi. Berpikir positif membantu kita mengembangkan ketahanan mental yang kuat. Ini memungkinkan kita untuk pulih lebih cepat dari kegagalan, mengatasi kesulitan, dan berkembang dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. 9. Meningkatkan kebahagiaan. Berpikir positif membantu kita melihat kebaikan dalam hidup dan menghargainya. Ini membantu kita merasa lebih bahagia, berterima kasih, dan puas dengan hidup kita. 10. Memberikan pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Sikap positif kita dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi semua orang. Dengan demikian, berpikir positif memiliki dampak yang luas dan positif pada berbagai aspek kehidupan, yaitu dengan cara 1. Kesadaran sendiri. Mulailah dengan mengamati pikiran-pikiran negatif atau pesimis yang muncul dalam pikiran Anda. 2. Latihan reframing. Coba ubah cara Anda melihat dan memahami situasi yang sulit atau negatif. 3. Gratitude atau bersyukur. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat beberapa hal yang Anda syukuri. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda seperti kesuksesan, hubungan yang baik, atau momen kebahagiaan. 4. Hindari pemikiran negatif yang berlebihan. Jaga diri Anda dari pemikiran negatif yang berlebihan atau bercampur aduk dengan menghindari konsumsi berita negatif atau interaksi dengan orang yang seringkali membawa energi negatif. 5. Lingkungan yang mendukung. Perhatikan lingkungan Anda dan pastikan Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berpikir positif dan memberikan dukungan. 6. Self-care. Perhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan mental Anda. Lakukan aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi, seperti berolahraga, meditasi, membaca, atau melakukan hobi yang Anda nikmati. 7. Mengubah bahasa internal. Sadari bahasa internal Anda dan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Gantilah kata-kata negatif atau kritikan dengan kata-kata yang lebih positif dan memberi semangat. 8. Mengarah dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Lihatlah setiap kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, dan gunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki diri. Adapun beberapa kegiatan yang dapat membantu Anda mengasah berpikir positif. Contohnya, yaitu jurnal kebahagiaan. Setiap hari, catat beberapa momen kebahagiaan atau hal-hal positif yang Anda alami. Kedua, latihan refleksi. Ambil waktu setiap hari untuk merenungkan dan merefleksikan pengalaman positif atau pencapaian Anda. 3. Visualisasi positif. Bayangkan hasil yang positif dalam situasi tertentu. Visualisasikan diri Anda berhasil mencapai tujuan, mengatasi rintangan, atau menjalani kehidupan yang bahagia dan memenuhi. 4. Membaca buku inspiratif. Baca buku-buku yang menginspirasi dan motivasi Anda. Buku-buku yang mengajarkan tentang kebahagiaan, pendamaian, atau kesuksesan. 5. Berlatih afirmasi positif. Buat daftar afirmasi positif yang relevan dengan tujuan atau keinginan Anda. Ucapkan afirmasi ini dengan yakin setiap hari. 6. Berbagi kebaikan. Lakukan tindakan berkebaikan atau sukarela untuk orang lain. Membantu orang lain atau membuat perbedaan positif dalam hidup orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan dan membuat pola pikir yang positif. 7. Berolahraga dan meditasi. Aktivitas fisik dan meditasi dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mengoptimalkan pola pikir positif. 8. Mencari inspirasi dari orang-orang positif. Selalu mencari inspirasi dari orang-orang yang memiliki pola pikir positif. Pelajari kisah-kisah mereka, baca kutipan inspiratif mereka, atau ikuti mereka di media sosial.
Dan yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa berpikir positif adalah seseorang dengan menggunakan akal budinya yang mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik, serta menilai pengalaman hidup sebagai pengalaman berharga untuk pengalaman berikutnya, dan semua itu sebagai proses hidup yang harus diterima. Ingatlah bahwa mengasah berpikir positif adalah proses yang berkelanjutan. Konsistensi dan kesabaran dalam melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda mengembangkan pola pikir yang lebih positif lagi. Kepemimpinan yang disiplin waktu dan pengaruhnya dengan kinerja staf. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus dalam suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu sasaran dan tujuan. Dalam suatu organisasi, pemimpin juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memegang peranan penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan satu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam topik kepemimpinan. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Di sini ada 4 yang menjadi poin gaya kepemimpinan yang biasa digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaannya mutlak ditetapkan oleh pemimpin dan tidak ada satu orang pun dari bawahan selain pemimpin yang bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan partisipatif. Di sini gaya kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan pemimpin mengikut sertakan karyawannya dalam proses pengambilan keputusan sehingga karyawan termotivasi dan ikut merasa memiliki perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan delegatif. Pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan, namun tetap untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan diserahkan sepenuhnya pada bawahan tanpa peduli cara bawahan bagaimana menetapkannya dan bagaimana mengambil keputusan tersebut. Untuk kepemimpinan delegatif ini jarang digunakan karena penuh dengan kontradiktif yang biasanya terjadi di masyarakat Indonesia. Dan untuk keempat, kepemimpinan situasional. Maksud dari kepemimpinan situasional di sini tidak ada satupun cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain, karena gaya ini digunakan terhadap individu atau kelompok tergantung pada tingkat kesiapan orang yang akan dipengaruhinya. Apa pengertian disiplin waktu? Disiplin waktu adalah kemampuan untuk mengatur waktu secara efektif dan efisien. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menentukan prioritas, mengalokasikan waktu dengan bijak, serta menghindari gangguan yang tidak perlu. Dalam dunia kerja, disiplin waktu sangat penting karena dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawannya. Ada beberapa jenis disiplin waktu, di antaranya mengatur jadwal, mengurangi pemborosan waktu, menghindari penundaan, mengatur prioritas, dan menghindari gangguan. Maksud dari di sini adalah mengatur jadwal setiap kegiatan akan menjadi hal yang paling membantu untuk dapat mengorganisir tiap-tiap rencana yang sudah diatur per harinya. Kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar tidak terjadi
terbengkalainya satu kegiatan yang sudah kita rencanakan di awal. Kemudian kita juga harus menghindari penundaan, terutama terhadap hal-hal yang penting, karena untuk menjadi sukses tidak mengenal kata menunda. Jadi biasanya orang-orang yang sukses itu, pemimpin itu sangat-sangat menghargai waktu. Jadi dia harus bisa mengerjakan sebisa mungkin, diselesaikan tanpa harus ditunda-tunda. Kemudian mengatur prioritas dan menghindari segala jenis bentuk gangguan. Karena dengan mengorganisir hal-hal yang paling prioritas, itu akan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu jalannya aktivitas itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah, satu, kita harus tepat waktu. Dengan tepat waktu kita akan menghindari penundaan dan dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan baik. Begitu juga kita harus bisa melakukan segala halnya dengan profesional. Karena dengan kita melakukan sesuatu dengan profesional, kita juga sudah menyisipkan bentuk tanggung jawab dari kita sendiri. Di samping itu kita juga harus konsisten. Karena salah satu kunci keberhasilan dengan melakukan semua pekerjaan adalah dengan konsisten. Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi dengan efektif, bukan hanya dengan baik tapi juga dengan jelas ke sesama rekan maupun ke atasan. Kita juga bisa melengkapinya dengan menghargai waktu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan kita bisa menghargai waktu, kita akan menghindari penundaan-penundaan. Dengan kita tidak menunda, dengan kita bisa tepat waktu, maka kita akan menghargai setiap waktu yang ada. Meningkatkan disiplin kerja dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Karena disiplin kerja itu bagaimana kita mendisiplinkan waktu kita sendiri. Dan seorang pemimpin itu pasti disiplin dalam mengatur waktunya. Lalu apa hubungannya dengan kinerja karyawan? Dengan pemimpin yang disiplin waktu, apa hubungannya dengan kinerja karyawannya? Kepemimpinan yang disiplin waktu dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan. Karena karyawan juga bisa melihat pemimpinnya menjadi role model, sehingga karyawan juga bisa mencontoh hal-hal positif itu sendiri. Ketika seorang pemimpin mampu menunjukkan disiplin dalam pengaturan waktu, maka karyawan juga akan terdorong untuk menirunya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, kepemimpinan yang disiplin waktu juga dapat memberikan contoh yang baik bagi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menghargai waktu orang lain pun akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sama. Bahkan jika seorang pemimpin bisa memberikan contoh yang baik, maka muncullah kreativitas dari bawahannya, dari karyawannya, yang akan memajukan perusahaan. Kepemimpinan yang baik dengan disiplin waktu sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi. Untuk meningkatkan disiplin waktu dan kinerja karyawan, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan kebiasaan baik, dan mempraktikkan kepemimpinan yang disiplin waktu. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efektif, dan efisien. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Adapun beberapa fungsi kearifan lokal meliputi 1. Preservasi budaya dan warisan. Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya dan warisan suatu komunitas. Ini melibatkan praktik-praktik tradisional seperti seni, kerajinan tangan, musik, tarian, bahasa.
dan sistem pengetahuan lokal yang turun-temurun. 2. Pengelolaan sumber daya alam. Kearifan lokal juga berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Komunitas lokal sering memiliki pengetahuan yang kaya tentang lingkungan mereka, termasuk cara-cara yang efektif untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam. Ketiga, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kearifan lokal memungkinkan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim, bencana alam, atau perubahan sosial dan ekonomi. 4. Meningkatkan kemandirian komunitas. Kearifan lokal memberdayakan komunitas dengan memberikan mereka kontrol atau kehidupan mereka sendiri, dengan mempertahankan praktik dan pengetahuan yang telah ada. Komunitas dapat mengembangkan solusi berbasis lokal untuk masalah-masalah mereka yang menghadapi. Adapun ciri-ciri kearifan lokal, yaitu memiliki kemampuan untuk bertahan dari pengaruh budaya luar dan mengendalikannya. Terdapat benteng pertahanan dari ancaman pengaruh budaya luar. Dapat mengintegrasikan, membangunkan, atau membaurkan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Terakhir, paham mengenai arah pengembangan budaya luar. Adapun nilai-nilai kearifan lokal dalam lingkungan. Yang pertama, secara filosofi, nilai-nilai kearifan lokal menekankan pentingnya hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia, alam, dan masyarakat. Filosofi ini mengakui bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan memiliki ketergantungan yang mendalam terhadap ekosistem yang sehat. Ini mencakup penghargaan terhadap beraneka alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. 2. Secara ideologis, nilai-nilai kearifan lokal dapat dikaitkan dengan pemikiran yang mendukung pengembangan komunitas yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi, partisipasi, dan kemandirian. Ideologi ini menekankan pentingnya memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, mempertahankan budaya dan tradisional atau tradisi mereka, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah secara historis. Nilai-nilai kearifan lokal sering berkembang dari pengalaman dan kebijaksanaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini terbentuk oleh perjalanan sejarah, interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial, serta perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam komunitas. Nilai-nilai kearifan lokal dapat berfungsi sebagai fondasi budaya yang kuat dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi identitas dan kehidupan sehari-hari komunitas. Dan yang terakhirnya, secara sosio-kultural, nilai-nilai kearifan lokal mencerminkan norma-norma dan praktik-praktik yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. Ini melibatkan penghargaan terhadap kebudayaan, adat istiadat, dan sistem pengetahuan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Nilai-nilai ini mencerminkan identitas kolektif dan pandangan dunia komunitas, serta memainkan peran penting dalam membangun hubungan sosial, solidaritas, dan kohesi masyarakat. Ada beberapa kearifan lokal dalam masyarakat. 1. Pengetahuan tentang sumber daya alam. Masyarakat lokal sering memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman, hewan, dan ekosistem lokal. Mereka memahami pola musim, siklus alam, serta cara terbaik untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. 2. Praktik pertanian berkelanjutan. Kearifan lokal sering melibatkan pengetahuan dan teknik tradisional dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Misalnya, masyarakat lokal dapat menggunakan sistem migrasi tradisional, rotan tanaman, atau pola tanam yang sesuai dengan lingkungan setempat untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pestisida kimia. 3. Mengelola sumber daya alam. Masyarakat lokal sering memiliki sistem tradisional untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Mereka mengembangkan aturan dan praktis yang menggunakan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. 4. Konservasi alam.
Kearifan lokal berkontribusi pada upaya konservasi alam dengan menjaga keanekaragaman hayati, melindungi habitat langka, dan memelihara ekosistem yang rentan. Masyarakat lokal dapat memiliki pengetahuan tentang spesies langka, metode penangkaran, dan tindakan konservasi lainnya yang telah terbukti berhasil. 5. Etika lingkungan. Kearifan lokal lingkungan mencakup nilai-nilai etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat lokal seringkali memiliki keyakinan dan praktik yang menghormati alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah yang dapat kita simpulkan dari kearifan lokal, yaitu penting karena dapat memberikan panduan dan solusi yang relevan untuk tantangan lingkungan saat ini, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Masyarakat lokal adalah bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, dan menghargai serta mendukung kearifan lokal lingkungan sangat penting untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.